ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa, kembali lagi di acara kesayangan kita, yaitu ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan orang nomor 1 di unit SD. Tidak lain dan tidak bukan, kita langsung saja sambut Ibu Wulan Handayani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana, sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Walaupun sedang dalam keadaan Iya, kita hamil harus tetap semangat ya Ustaz ya. Masya Allah. Puasanya harus tetap semangat, harus tetap istiqomah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke. Nah, sahabat Asifa, kali ini kita akan membahas materi mengenai menjaga hati ketika kita melaksanakan ibadah puasa atau beribadah. Nah, langsung saja kita dengarkan penuturan dari orang nomor 1 di unit SD. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, oke. Oke Ustadz, alhamdulillah ini adalah podcast tahun ketiga ya. Tahun ketiga dan setiap tahunnya itu pasti panitia menyuruh saya untuk dengan temanya menjaga hati. Mungkin karena saya spesialis menjaga hati kali Ustadz ya. Pada tahun ini juga tema yang sama, yaitu tentang menjaga hati tapi lebih ke dalam ibadah. Apa sih definisi menjaga hati dalam beribadah? Yang saya ketahui, saya dulu pernah belajar bahwa guru tafsir saya pernah menyebutkan bahwa Allah dan Rasul-Nya itu lebih menyukai hamba-hambanya yang beribadah dengan hati, yang beribadah menggunakan hati. Seperti apa sih ibadah menggunakan hati? Ibadah kalau dikategorikan dalam beribadah, Ustadz, kita sholat, kita ngaji, kita takbiratul ihram, kita ruku, itu termasuk dengan ibadah. Itu termasuk dengan ibadah. Tapi pakai hati enggak nih ibadahnya? Lalu kalau misalnya dibilang dengan ibadah juga, kita lihat orang-orang luar seperti negara maju, contohnya Jepang. Dia buat robot, terus robotnya bisa bergerak, bisa mengikuti gerakan-gerakan seperti kita. Mau kita, dia suruh ruku, pasti ikut ruku. Dia suruh sujud, pasti ikut sujud. Bedanya kalau robot dengan manusia itu, kalau robot mah harus dipencet dulu tombolnya ya Ustadz ya. Dan tidak punya hati, tidak punya kolbun, tapi kalau manusia itu Allah istimewakan punya hati. Lalu apa sih ibadah dengan hati itu apa sih? Sekarang Ustadz, kalau kita lihat anak-anak kita lihat peserta didik kita lihat diri kita tentang ibadah, disuruh sholat misalnya, disuruh sholat, udah waktunya azan, lagi asik nih main HP, atau lagi asik main game, lagi asik ngumpul, terus kita harus buru-buru bersihin diri, kita harus buru-buru untuk sholat, atau wah bentar lagi mau puasa nih, kayak sekarang nih mau puasa, sedangkan makan itu halal Ustaz ya. Tapi kan kalau di dalam puasa tidak boleh kan, makan itu ada waktunya ketika berbuka. Apa sih ini kita bertanya pada diri kita, apa sih yang salah? Kok bisa anak-anak zaman sekarang atau mungkin kita sendiri melakukan ibadah belum pakai hati? Apa mungkin karena kita mengajarkan ke peserta didik kita, atau mungkin karena diri kita sendiri bertanya, ibadahnya masih beban, masih karena beban, bukan dengan hati, belum ikhlas gitu ya Ustaz ya. Kita tanya, sedangkan kalau kita lihat Ustaz, Rasulullah SAW, cerita-cerita tentang Rasulullah, sahabat Rasulullah, contohnya adalah Abdullah bin Amr al-Ash, putranya Amr al-Ash, pernah mendatangi Rasulullah waktu itu. Pernah mendatangi Rasulullah, Abdullah bin Amr bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin beribadah, aku ingin mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Rasulullah menjawab, kamu ingin ibadah seperti apa? Ya Abdullah, aku ingin beribadah, puasa dulu deh ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, kalau kamu ingin berpuasa, dalam 1 bulan bisa 3 hari ini puasa kamu. Kata Rasulullah, namanya puasa Ayyamul Bid. Lalu Abdullah datang kembali ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku masih kuat.
Jangan dong Rasulullah, sebulan 3 hari, tambahin lagi dong ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab lagi kepada Abdullah, kamu masih kuat, badan kamu masih kuat untuk beribadah. Kalau badan kamu masih kuat untuk beribadah, saya tambahkan lagi nih ibadah kamu ke puasa Senin Kemis. Nah, kata Rasulullah. Lalu Abdullah datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, badan aku masih kuat, badan aku masih sehat, bisa nggak sih, ada nggak sih puasa nih, ditambahin lagi? Lalu Rasulullah berkata lagi kepada Abdullah bin Amr, kalau kamu ingin ibadah kamu ditambahkan, maka berpuasalah seperti saudaraku, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, sama kan Ustaz ya, sama menawar gitu, menawar tentang ibadah. Cuma bedanya kita manusia biasa yang imannya masih lemah mah nawar ibadahnya ke bawah, tapi sahabat-sahabat Rasulullah itu nawar ibadahnya ke atas. Minta lebih gitu, minta lebih sama Rasulullah. Nah, maka kita bertanya kembali kepada diri kita, apa yang salah pada diri kita. Sedangkan kita ingin meniatkan untuk beribadah lurus. Apa sih yang salah? Apa sih yang harus kita perbaiki di sini? Nah, itulah mungkin definisi dari kita harus menjaga hati dalam beribadah. Masya Allah, itu menarik pembahasan kita kali ini. Namun yang jadi pertanyaan utama mungkin dari sahabat Asifah nih, seperti apa cara kita menjaga hati atau tips dan trik atau langkah-langkah agar kita semua sahabat Asifah di rumah bisa tetap senantiasa menjaga hati. Gimana Ustaz? Menjaga hati Ustaz, hati itu kan kolbun ya Ustaz. Hati itu adalah sumbernya. Kalau hati kita banyak digurumunin penyakit, apalagi penyakit hati ya Ustaz ya, pasti nanti kesananya juga akan mudah penyakit datang. Syirik, banyak ya Ustaz ya. Pasti yang sudah masih mengingat podcast saya tahun lalu, saya membahas tentang penyakit hati, syirik, iri, dengki, hasad. Itu banyak sekali. Maka penyakit pun akan datang, penyakit dari luar, penyakit kronis. Tapi kalau hati kita berusaha untuk berhusnuzon kepada Allah, maka insya Allah penyakit pun akan jauh dari kita. Penyakit-penyakit yang kita lihatlah, penyakit yang kronis atau apa ya, kalau batuk pilek itu memang penyakit kampung ya Ustaz ya. Apa sih nih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah hati kita Ustaz, untuk beribadah. Kalau kita jaga hati kita, insya Allah hati ini akan menuntun kepada pemiliknya untuk melakukan jalan-jalan yang baik, untuk melakukan kesolehan-kesolehan. Memang terkadang pikiran dan hati itu pasti akan perang. Bagaimana kita sebagai manusia menyikapinya, apa yang harus kita ambil, kita harus mengambil melalui pikiran kita atau melalui hati kita. Dan terkadang juga hati itu dapat dibisikkan oleh setan atau iblis. Nah, itulah yang harus kita lakukan itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih beristiqomah kepada Allah, agar apa yang kita lakukan harus semuanya kita pikirkan melalui hati dulu. Hati itu yang paling menuntun manusia ke jalan yang lebih baik. Jadi mungkin salah satunya itu dengan selalu mendekatkan diri. Mungkin bergaul dengan orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Intinya jangan sampai kita berada dalam lingkaran yang tidak tepat. Agar kita senantiasa menjaga hati, berarti harus berkumpul dengan orang-orang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Nah, saja bagaimana kita selaku muslim nih, kadang-kadang kan ada goda-godaan ya, terlebih di bulan Ramadan ini biasanya godaannya semakin berlipat. Ada nggak sih kiat-kiat khusus yang khusus di bulan suci Ramadan ini agar kita tetap bisa menjaga hati kita? Agar kita beristiqomah ya Ustaz ya. Yang pertama adalah memperbaiki niatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari-nya mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan yang baik dan yang buruk itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya dari awal sudah baik,
insya Allah Allah akan menuntun dalam kebaikan. Tapi kalau niatnya memang sudah buruk, insya Allah pula akan dituntun oleh setan dalam keburukan. Yang pertama itu ditanya dulu hati kita, niatnya mau seperti apa? Niat mau memperbaiki ibadah di Ramadan tahun ini. Misalnya, apa sih target kita? Tahun lalu kita belum hatam Al-Quran, berarti tahun ini kita harus memperbaiki itu. Tahun lalu kita bolong-bolong terawihnya, berarti tahun ini kita harus memperbaiki itu. Nah, jadi kita perbaiki dulu niatnya mau seperti apa. Lalu yang kedua adalah menyempurnakan ikhtiar. Apa sih maksudnya menyempurnakan ikhtiar? Maksudnya menyempurnakan ikhtiar itu adalah kita harus tahu dulu. Yang seperti tadi saya bilang, tahun Ramadan lalu apa sih yang kurang dari kita? Misalnya sholat rawatibnya kita bolong-bolong. Sholat tahajudnya susah banget. Habis sahur langsung tidur, ngantuk misalnya. Nah, maka kita harus sempurnakan ikhtiar kita dulu. Yang kecil-kecil dulu aja, start. Jangan langsung mau sholat sunnah semua dilakuin. Yang paling kecil dulu aja, yaitu sholat rawatib dulu yang dekat dengan sholat wajib. Karena kan sholat rawatib itu adalah penyempurnaan sholat yang kalau sholat wajib kita itu memang ada kurangnya. Setelah sholat rawatib, lalu ditambah sholat duhanya, ditambah sholat witirnya, tarawehnya, apalagi di bulan Ramadan ini adalah momentum kita. Salah satunya menyempurnakan ikhtiar itu adalah dengan sahabat Asifa menonton podcast dari Ramadan pertama sampai Ramadan ke-30, itu adalah salah satu ikhtiar. Dengan mendapatkan ilmu dari Ramadan pertama, apa nih ilmunya? Apa sih yang kita bisa ambil? Nah, dengan kita mendengarkan itu sebagian dari pahala. Dapat pahala daripada kita ngedengerin, misalnya ngegibah di luar, lebih baik ngegibahin ilmu gitu. Itulah di podcast Asifa Kolbu. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah bergaul dengan orang soleh, yang tadi benar Ustaz bilang. Bergaul dengan orang soleh itu adalah hal yang paling penting. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan, jika kamu ingin berteman, maka kamu harus cari dulu temannya seperti apa. Seperti yang kita tahu, kalau kamu berteman atau bergaul dengan tukang minyak wangi, kamu akan tercium bau harumnya. Tapi kalau kamu berteman dengan tukang sampah, kamu akan tercium bau sampahnya juga. Maka dengan kita bergaul dengan orang yang soleh, kita akan saling mengingatkan. Kita akan saling mengingatkan untuk menuju surganya Allah bersama-sama. Kamu mau puasa Senin Kemis nggak besok? Contohnya kayak kita gitu, start kalau di kantor ya. Saling mengingatkan. Mau puasa Senin Kemis nggak gitu. Ya walaupun kadang masih susah gitu ya. Ayo puasa Senin Kemis, atau nanti di Ramadan ini kita berlomba-lomba saling mengingatkan untuk yang tadi bertadarus. Yang mengingatkan dengan program keagamaan seperti ini itu juga sama, saling mengingatkan ke semuanya, ke seluruh umat Islam, bahwa kita harus selalu menjaga hati kita harus selalu meningkatkan ibadah kita, bergaul dengan orang-orang soleh. Insya Allah di Asifa ini adalah semuanya orang-orang yang soleh, yang kita sama-sama menuju surganya Allah, saling mengingatkan ke jalannya Allah, ke jalan yang lebih baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ada di golongan yang baik, yang soleh. Memang mungkin saya pribadi yang menjadi kesulitan itu bagaimana ketika kita mengingatkan sahabat Asifa, peserta didik kita. Tapi satu hal yang saya rasakan sendiri Ustazah, ketika kita mengingatkan anak-anak dengan hati, karena sesungguhnya ketika kita menyampaikan dengan hati itu akan sampai ke hati. Apabila kita menyampaikan ke peserta didik dengan asal-asalan, seenaknya, hanya menuntaskan tugas, itu belum tentu bisa diterima dengan baik. Tetapi kita mengingatkan dengan hati yang tulus, menyampaikan, mengingatkan ke hal-hal yang baik, positif, insya Allah akan diterima dengan hati dan anak-anak pun bisa mengikuti dengan baik. Gitu. Nah, Ustazah, mendengar tema kita nih, menjaga hati, saya ingat satu lagu Ustazah sering nyanyiin di kantor.
Apa itu? Lagu apa saja mungkin lagu ini mungkin Ustaz untuk ya. sahabat Oh Asifa ya, boleh Jagalah sebut. Hati. Iya, Apa ya itu mantap tuh. termasuk closing nggak Ustaz? Apa Oh, enggak? nanti closing Oh, biasanya ada ada lagi. lagi ya. Ini Oke. hanya untuk agar sahabat Asifa semangat saja. Iya. Boleh sedikit rapnya aja saja. Rapnya aja ya. Boleh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Masya Gitu, Allah. Ustaz. Duh, saya merinding. Oh, merinding ya, Ustaz Iya. ya? Masya Udah Allah. merinding tuh. Duh, kayaknya harus segera diakhiri Iya, podcastnya. oke Ustaz. Iya. Biasa Akhiri. di ASQ Podcast ini ada closingnya. Ada kata-kata motivasi untuk sahabat Asifa agar lebih bersemangat menjalani Oke. puasa dan lebih memaknai materi yang kita sampaikan, Ustazah. Boleh satu kalimat untuk Satu sahabat kalimat. Asifa. Oke, sahabat Asifa di rumah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimat saya adalah, yuk kita sama-sama memperbaiki ibadah kita dengan hati di Ramadan tahun ini. Kita tidak pernah tahu umur usia itu sampai kapan. Kita sama-sama makanya saling mengingatkan. Saya juga bukan orang yang baik, tapi dengan saya mungkin sudah mengamanahkan dan mengingatkan di podcast ini, itu sudah salah satu penggugur dosa. Jadi kita perbaiki di Ramadan tahun ini agar bisa lebih baik lagi, agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun akan memudahkan segalanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih sahabat Asifa untuk tetap setia menyaksikan episode terbaik di ASQ Podcast. Jangan pernah bosan. Terus ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Ya, tetap menjaga hati dan tetap istiqomah dalam beribadah. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.